Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa sahabatihi tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, di segala puji bagi Allah di siang hari yang penuh dengan kebahagiaan ini. Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, yang mana tentu kenikmatan tersebut patut kita syukuri dengan tidak menjadikan segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena mungkin sama-sama kita ketahui bahwa di antara kewajiban hati adalah bersyukur. Bagaimana cara seseorang bersyukur adalah dengan tidak menjadikan segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dalam bermaksiat kepada Allah. Ketika Allah berikan kepada kita nikmat sehat, bagaimana cara mensyukurinya? Itu dengan tidak menjadikan sehat atau nikmat sehat tersebut di dalam bermaksiat kepada Allah. Ketika Allah berikan kepada kita nikmat harta, bagaimana cara mensyukurinya? Adalah dengan tidak menjadikan harta yang Allah berikan kepada kita di dalam bermaksiat kepada Allah. Terutama nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang harus kita jaga sampai akhir hayat menjemput kita, sampai ajal menjemput kita. Karena di antara ciri bahwa ketika seorang hamba mencintai, bahwa ketika Allah Ta'ala mencintai seorang hambanya adalah dia jadikan seorang yang beriman. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali mengingatkan pribadi juga hadirin semuanya untuk sama-sama menghadirkan niat ikhlas dalam mendengarkan kepada majelis ilmu. Oleh karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Artinya maknanya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya menerima suatu perbuatan, menerima suatu amal saleh, menerima suatu perbuatan taat itu ketika dilandasin dengan niat yang ikhlas. Artinya hanya mengharapkan ridho Allah Ta'ala semata di dalam melakukan perbuatan taat tersebut. Maka mari sama-sama kita hadirkan niat ikhlas di dalam hadir di majelis ilmu, duduk mendengarkan kepada majelis. InsyaAllah di siang hari ini kita akan kembali melanjutkan tema kajian
Minta kasih ala Rasulullah. Judulnya begitu di pamflet. Jadi di sini ya apa namanya sedikit apa yang telah saya tulis dalam bentuk buku, kita sama-sama mengkoreksi, sama-sama mendengarkan. Barangkali ada yang kurang atau ada yang perlu dirubah. Insya Allah kita akan kembali lanjutkan apa yang telah tertulis ini. Minta selamanya upaya dan kiat-kiat di dalam meraih sakinah mawaddah warahmah. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu wasallam ala rasulillah. Hak suami atas istrinya. Artinya ketika dikatakan hak, maka kewajiban bagi pihak yang lain. Maka ketika dikatakan hak suami, artinya apa? Kewajiban bagi istri. Kita paham itu. Hak suami atas istrinya. Hak agung Allah Ta'ala atas hambanya. Artinya apa? Kewajiban teragung, kewajiban paling mulia orang hamba pada Allah. Artinya yaitu mentauhidkan Allah dengan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Begitu juga hak suami atas istri. Berarti kewajiban seorang istri kepada suami. Beruntunglah bagi orang yang mempelajari ilmu agama, lalu mengamalkan apa yang sudah dipelajarinya, juga mengajarkannya apa yang sudah dipelajari tersebut kepada kedua orang tuanya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, tetangganya, dan seluruh orang yang dia cintai. Ya, dialah Sayyidah Khadijah, seorang perempuan yang memiliki kedudukan tinggi di hatinya Rasulullah, di hati Rasulullah. Ketika Rasulullah menyebut nama Khadijah, beliau selalu mengangkat derajatnya. Aisyah berkata, ketika Rasulullah menyebut nama Khadijah, beliau tidak pernah bosan dari memujinya dan memintakan ampun atas dirinya. Karena kita ketahui bahwa Khadijah meninggalnya terlebih dahulu dibandingkan dengan Rasulullah. Banyak Aisyah menceritakan bahwa ketika Rasulullah menyebut nama Khadijah, beliau tidak pernah bosan dari memujinya dan memintakan ampun atas dirinya. Rasulullah yang senantiasa menjaga cinta dan janjinya. Bahkan ketika Khadijah sudah meninggal dunia, Rasulullah masih memuliakan teman-temannya Khadijah. Aisyah juga menceritakan, Sayyidah Aisyah juga menceritakan bahwa ketika Rasulullah menyembelih kambing, beliau memerintahkan agar dibagikan juga kepada teman-temannya Khadijah. Jadi sungguh Khadijah merupakan perempuan yang diridhoi dan dicintai Allah, para malaikat, dan juga tentunya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di antara romantisnya Rasulullah terhadap Khadijah, beliau pernah berkata tentang Khadijah, aku telah diberikan seluruh cintanya. Kata Rasulullah, aku telah diberikan seluruh cintanya Khadijah.
Karena sudah tidak asing lagi bagi kita bagaimana Khadijah menjaga dan menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap kesulitan. Senantiasa ada di samping Rasulullah, baik dalam keadaan suka ataupun duka. Sungguh Khadijah sebaik-baiknya contoh bagi seorang perempuan. Baik-baiknya contoh bagi perempuan. Semoga Allah meridai Ummahatul Mukminina Sayyidah Khadijah. Kembali di antara hak suami atas istrinya yang wajib ditaati dalam syariat Islam adalah senantiasa memperhatikan dan tidak menolak apa yang menjadi hak suami dari permasalahan kesenangan dalam hubungan badan. Karena itu perkara yang penting. Jadi harus diperhatikan. Tidak boleh menolak apa yang menjadi hak suami istri dalam permasalahan kesenangan dalam melakukan hubungan badan. Kenapa? Karena sama-sama kita pelajari juga di kitab fiqih bahwa di antara a'zamu maqasid an-nikah, tujuan terbesar dari pernikahan adalah untuk melakukan ini. Kecuali di dalam keadaan yang Allah haramkan untuk melakukan hubungan badan, seperti sama-sama kita pelajari, sama-sama kita ketahui, seperti dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas. Nah, maka tidak boleh seorang istri menolak suaminya ketika diajak untuk berhubungan badan atau menjauh ketika suaminya mulai mendekatinya. Kenapa? Karena ketika seorang istri menolak tanpa adanya alasan yang dibenarkan syariat, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar dan dilaknat oleh malaikat. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbih." Jadi maknanya bahwa ketika seorang suami menginginkan hubungan badan, lalu istrinya menolak sehingga tertidur dalam keadaan marah suaminya itu, maka perempuan tersebut telah dilaknat oleh para malaikat sampai subuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Makanya hak seorang suami dari melakukan hubungan badan dengan istrinya selama dalam batasan syariat merupakan perkara penting yang menjadi keberlangsungan suatu kebahagiaan dan keharmonisan di antara keduanya. Dan ketiadaannya perhatian ini dari seorang istri itu bisa menyebabkan pertengkaran di antara keduanya. Bahkan bisa saja menyebabkan terjadinya tolak. Betapa banyak seorang istri di zaman sekarang yang mengabaikan hak suami dari melakukan hubungan badan, terutama ketika seorang suami sangat membutuhkannya. Karena ketika seorang istri menolak dari hubungan badan tanpa adanya alasan yang dibenarkan syariat, itu dapat menyebabkan suami merasa sedih dan gundah gulana. Kemudian
Itu yang pertama. Kemudian hendaknya seorang istri juga tidak melakukan puasa sunnah kecuali dengan seizin suaminya. Adapun puasa yang wajib maka tidak perlu ditaatin. Tidak perlu ditaati ketika tidak diberikan izin oleh suami. Karena dalam sebuah hadis bahwa Rasul juga bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, bahwa maknanya bahwa tidak boleh seseorang mentaati sesama makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah. Ini kaidah umum dari hadis Rasulullah bahwa perintah siapapun yang memerintahkan, ketika perintah tersebut di dalam suatu hal yang ada unsur maksiat kepada Allah, maka tidak boleh untuk ditaatin perintah itu. Terjadi kisah di zaman Rasulullah. Ada kisah di zaman Rasulullah tentang seorang perempuan, istri dari Safwan ibn Mu'tal. Bahwa suatu ketika dia mengadu kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, suamiku sering membuat aku membatalkan puasa sunnahku. Artinya apa? Karena suaminya tersebut ingin melakukan hubungan badan. Membatalkan puasaku karena apa namanya? Karena dengan melakukan hubungan badan. Karena suaminya tersebut menginginkan hubungan badan. Dan dia juga tidak melakukan sholat subuh kecuali setelah terbit matahari. Nah, kemudian Rasulullah memastikan cerita tersebut dengan menanyakan, artinya dengan tabayun, meminta penjelasannya dari Safwan, dari suaminya itu. Lalu ia pun menjawab, wahai Rasulullah, ketika aku tidak bangun untuk melakukan sholat subuh kecuali setelah terbit matahari, karena sesungguhnya tidak ada satupun dari keluarga kita yang terbangun kecuali setelah terbit matahari. Misalnya hidupnya masih berdua doang sama istrinya, bangunnya ke siangan, subuhnya setelah terbit matahari. Begitu contoh. Adapun maksud perkataan istriku bahwa aku yang membatalkan puasa sunnah dirinya, karena sesungguhnya dia berpuasa sunnah. Ya, misalnya itu berpuasa sunnah, sedangkan saya adalah seorang yang masih muda. Ini masih muda, masih bergejolak keinginan di dalam dirinya untuk melakukan hubungan badan. Dari semua kejadian kisah ini Rasulullah tidak tidak mengingkari, tidak menentang sama sekali apa yang telah diceritakan Sofwan tadi. Nah, hingga akhirnya para ulama dari hadis ini itu mengambil dalil, mengambil kesimpulan bahwa ketika seorang tidur sebelum terbit fajar, misalnya jam 2, jam 3, lalu dia terbangun setelah matahari terbit, maka tidak ada maksiat bagi dirinya di dalam meninggalkan sholat subuh. Akan tetapi meski demikian tetap diwajibkan bagi dirinya untuk mengqadha sholat tersebut. Yang kedua, juga diperbolehkan bagi seorang suami untuk menjadikan batal puasa, ini puasa sunnah. Kita bahas puasa sunnah istrinya ketika menginginkan hubungan badan. Boleh. Nah, yang ketiga, tidak diperbolehkan bagi seorang istri, ada sama-sama kita ketahui, tidak boleh bagi seorang istri untuk melakukan puasa sunnah kecuali dengan seizin dari suaminya. Makanya dari sini Rasulullah menjelaskan tentang keagungan hak seorang suami atas istrinya. Sebagaimana dijelaskan dalam sabdanya, dalam hadis dijelaskan, lau kuntu amuru ahadan
an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Ini hadis menjelaskan tentang betapa agungnya hak seorang suami atas istrinya. Jadi bahwa suatu ketika Mu'adz bin Jabal, ceritanya hadis ini, suatu ketika Mu'adz bin Jabal datang menuju Madinah dari daratan Syam. Daratan Syam, Lebanon, Syria, Jordan, Palestina. Datang menghadap Rasulullah. Tiba-tiba Mu'adz melakukan sujud terhadap Rasulullah. Kemudian, "Mahadza ya Mu'adz?" ditanya oleh Rasulullah, "Apa-apaan ini?" begitu. "Apa ini? Apa yang kamu lakukan?" Kemudian dijawab oleh Mu'adz, "Ya Rasulullah, inni ra'aitu ahla Syam yasjuduna li batariqatihim wa saqifatihim. Wa anta aula bidzalik." Kemudian Mu'adz menjawab, "Wahai Rasulullah, saya ketika di daratan Syam melihat orang penduduknya, mereka sujud, melakukan sujud terhadap berahma-berahma mereka. Sedangkan kau lebih utama, lebih mulia dari mereka, tentu dong lebih berhak untuk mendapatkan perlakuan seperti itu." Apa yang kata Rasulullah, "La taf'al", jangan kamu lakukan. Datanglah hadis ini, "Lau kuntu amuru ahadan an yasjuda li ahadin la an yasjuda li zawji." Kalau seandainya aku perintahkan seseorang untuk bersujud, artinya sujud yang dimaksud adalah sujud penghormatan. Kalau seandainya aku perintahkan seseorang untuk bersujud, memberikan penghormatan kepada yang lainnya, maka akan aku perintahkan seorang istri untuk bersujud terhadap suaminya. Ini kenapa? Karena saking besarnya hak seorang suami atas istrinya. Bersama-sama. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh melakukan sujud kecuali hanya kepada Allah. Amin. Sama-sama kita pelajari. Juga dalam hadis ini dijelaskan tentang besarnya hak seorang suami atas istri. Maka dari sini seorang suami memiliki hak atas istrinya dan juga seorang istri memiliki hak atas suaminya. Nah, di antara hak seorang suami atas istrinya adalah hendaknya seorang istri tidak memasukkan seorang pun ke dalam rumah. Artinya yang dimaksud adalah rumah suaminya. Tidak boleh seorang istri untuk memasukkan seorang pun ke dalam rumahnya suami kecuali dengan seizinnya. Seizin suami. Karena sesungguhnya syariat itu tidaklah melarang suatu perkara kecuali ada hikmah di dalamnya. Betapa banyak hikmah suatu perkara yang tidak kita ketahui, yang tidak diketahui banyak orang dari suatu. Kemudian di antara hak seorang suami atas dirinya, atas istrinya, hendaknya seorang istri tidak keluar dari rumah. Artinya apa yang dimaksud adalah juga rumahnya suami. Atau melakukan perjalanan jauh sekalipun dengan mahramnya. Jadi nggak boleh melakukan perjalanan jauh meskipun dengan mahramnya kecuali atas seizin suaminya. Hal ini bukanlah bertujuan mempersempit pergerakan seorang perempuan. Bagian orang, terutama mungkin orang-orang di zaman sekarang, mikirnya demikian. Hal ini, tujuannya adalah mempersempit, tapi bukan itu. Bukan itu tujuannya. Ini tujuannya bukan mempersempit pergerakan seorang perempuan, akan tetapi ini merupakan bentuk penjagaan atas dirinya. Betapa indahnya Islam untuk penjagaan atas dirinya. Bahkan para ulama menjelaskan tentang keutamaan seorang perempuan, terutama seorang istri. Itu didapat ketika dirinya berada di rumahnya. Kecuali memang ada yang mendesak. Kecuali ada urusan atau perkara yang mendesak. Jadi keutamaan seorang perempuan, terutama seorang istri,
itu didapat ketika dirinya berada di dalam rumahnya. Kecuali memang ada kebutuhan yang mendesak. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, aqrabu ma takunul mar'atu ila wajhillah, ay ila ta'atillah, idza kanat fi qari baitiha. Artinya bahwa keadaan yang paling dekat dari seorang istri di dalam melakukan ketaatan kepada Allah adalah ketika dia berada di dalam rumahnya. Tambah banyak perempuan yang sekarang istilahnya sudah tidak beramal lagi dengan hadis yang seperti ini. Mereka lebih senang nongkrong, lebih senang nongkrong di luar, di kafe-kafe, dan lain sebagainya. Kemudian di antara hak seorang suami atas istrinya adalah hendaknya dia mengedepankan hak suaminya dari hak para saudaranya. Artinya paham itu kira-kira? Karena agungnya hak seorang suami atas istrinya. Maka ketika dia perintahkan oleh keluarganya untuk melakukan suatu perbuatan dan juga diperintahkan oleh suaminya untuk melakukan suatu perbuatan lainnya yang tidak mengandung unsur maksiat, maka hendaklah dia mentaati perintah suaminya. Jadi begitu kalau kaedahnya, kalau perempuan terutama istri, orang yang nomor satu, orang terdepan yang harus ditaatin adalah suaminya. Kalau laki-laki adalah ibunya. Tapi laki-laki yang keren, laki-laki suami yang istilahnya yang adalah memahami keadaan dari mempersilahkan, itulah kasarnya, mempersilahkan suaminya istrinya untuk melakukan apa yang diminta oleh orang tuanya, istri. Nah, dalam hal ini Rasulullah bersabda, "A'zamun nasi haqqan 'alal mar'ati zawjuha, wa 'azamun nasi haqqan 'alal rajuli ummuha." Ummuhu. Jadi orang yang paling berhak, orang yang memiliki hak agung atas seorang perempuan adalah suaminya. Dan orang yang paling memiliki hak agung atas seorang laki-laki adalah ibunya. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh Sayyidah Aisyah, siapakah orang yang paling memiliki hak agung atas seorang laki-laki? Rasulullah pun menjawab, ibu. Lalu siapakah orang yang paling memiliki hak agung atas seorang perempuan? Rasulullah menjawab, adalah suaminya. Dari hadis ini, selain dijelaskan tentang keagungan seorang suami atas istrinya, juga dijelaskan tentang keagungan hak seorang ibu atas seorang laki-laki atau anaknya yang laki-laki. Karena ibu adalah orang yang paling memiliki hak agung dan lebih dikedepankan untuk melakukan bakti kepadanya atas orang laki-laki. Nah, maka dari sini dapat kita ketahui bahwa orang yang pertama kali ditaati oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum menikah, jadi laki-laki, perempuan yang belum menikah adalah ibunya. Maka ketika seorang laki-laki misalkan tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada ayahnya dan ibunya, ayah dan ibu diperhatikan. Ayah dan ibu keduanya fakir, maka mana yang harus didahulukan? Jadi dia misalkan tidak mampu, kita berbicara tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada keduanya. Mana yang didahulukan adalah memberikan atau mengedepankan ibunya. Adapun ketika dia mampu untuk memberikan nafkah kepada ayah dan ibunya, diwajibkan bagi dia untuk memberikan kepada keduanya. Tentunya. Dan tidaklah kewajiban berbakti kepada orang tua menjadi gugur karena sebab
keduanya menelantarkan anaknya ketika masih kecil. Artinya apa? Misalkan ketika ada seorang anak yang diterlantarkan oleh kedua orang tuanya yang ketika anak tersebut masih kecil diterlantarkan oleh kedua orang tuanya, kewajiban berbakti kepada orang tua itu tidak tergugurkan. Maka ketika ada seorang anak yang ditelantarkan ayahnya atau ibunya ketika masih kecil, maka ketika dewasa anak tersebut maka ketika anak tersebut sudah beranjak dewasa, tidak boleh membalas keburukan tersebut dengan keburukan lainnya. Tidak boleh mengatakan mereka aja sudah menelantarin aku ketika kecil, nggak boleh ngatain demikian. Biarin aja. Biarkan aku kelaparan, kehausan, maka sekarang aku akan balas dendam gitu. Apa yang telah mereka perbuat. Nggak boleh, bukan demikian. Maka ketahuilah orang yang melakukan ini kepada ayahnya atau ibunya, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan maksiat besar. Itu apa? Maksiat hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Bagaimana dalam hadis dijelaskan, salah satun la yadkhulunal jannah al-'aqu liwalidayhi wad-dayyus wa rajulatun nisa, rawahul Baihaqi. Di sini diriwayatkan. Jadi tidak tiga golongan atau tiga golongan orang yang tidak akan masuk ke dalam surga. Artinya masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang terlebih dahulu masuk ke dalam surga. Orang pertama adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua adalah ad-dayyus. Dan yang ketiga adalah rajulat. Ad-dayyus itu orang yang berzinah dengan perempuan tetangganya. Dan rajulatun nisa orang yang LGBT. Orang yang menyerupai lawan jenis. Orang yang menyerupai perilaku, artinya tidak hanya berperilaku dari baik pakaian dan seterusnya dengan lawan jenis. Nah, kemudian di antara hak seorang suami atas istrinya adalah tidak banyak mengeluh ketika suaminya merasa susah atau dalam keadaan tidak baik. Mengeluh. Tidak banyak mengadu sehingga menyakiti hati suaminya dengan ucapannya. Akan tetapi yang dituntut dari seorang istri adalah untuk senantiasa ridho dan qanaah atas apa yang sudah ditentukan tentang urusan rizki. Gitu. Qanaah artinya menerima sesuatu yang telah Allah tentukan dari rizki yang sedikit. Nah, menilai bagaimana seorang suami merasa letih untuk mengais rizki dan tidak meminta sesuatu yang lebih dari kebutuhan. Kenapa? Karena dia khawatirkan terjatuh pada perbuatan dan pekerjaan yang diharamkan. Maka perempuan yang cerdas adalah dia yang senantiasa mencari keridhaan dan surganya Allah, serta menjauhi setiap perbuatan yang diharamkan dengan senantiasa ridho atas apa yang ditentukan dari urusan rezeki yang halal. Senantiasa memperingati suaminya dari mencari rezeki dari jalan yang diharamkan. Makanya di antara kebiasaan istri-istri dari para ulama salaf yang soleh, ketika suaminya hendak keluar rumah untuk bekerja, dia berkata pada suaminya, janganlah Anda cari rezeki dari jalan yang haram, karena kita bisa bersabar dari menahan rasa lapar, akan tetapi kita tidak bisa bersabar dari menahan panasnya api neraka. Ada nggak ini kira-kira suami atau kira-kira istri yang bilang begini tiap pagi, Pak, jangan cari rezeki dari jalan yang haram ya.
Ada nggak kira-kira di zaman sekarang ini kita bisa menahan dari rasa lapar, akan tetapi kita tidak bisa menahan dari panasnya api neraka. Wah, keren. Diceritakan, ada suatu cerita bahwa ada seorang perempuan dari putri kerajaan di anak raja. Seorang yang solehah. Meskipun dari putri kerajaan, dia termasuk perempuan yang solehah, ahli ibadah. Suatu ketika datang kepada dirinya seorang laki-laki yang juga merupakan seorang putra kerajaan hendak melamar. Lalu perempuan tersebut menolaknya, nggak mau dengan putra kerajaan tersebut, ditolak. Tapi apa yang dilakukan? Lalu perempuan tersebut memerintahkan seorang budak, artinya dia punya hamba sahaya, punya seorang budak, untuk mencarikan seorang laki-laki yang zuhud, yang wara', dan seorang yang fakir. Ya, seorang yang fakir. Kemudian budak tersebut datang kembali ke tuannya, itu ke putri tersebut, dengan membawakan dengan membawa laki-laki dengan kriteria yang telah disebutkan tadi. Sehingga apa? Akhirnya terjadi akad nikah di antara keduanya. Lalu perempuan itu pun meminta untuk menyampaikan kabar pernikahan ini kepada keluarganya laki-laki. Ini kabar pernikahan ini tolong disampaikan kepada keluarganya. Gitu kan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Laki-laki itu pun menjawab, demi Allah, aku tidak memiliki apapun kecuali pakaian yang aku gunakan ini. Ya, dia tidak memiliki keluarga. Dia tidak memiliki apapun kecuali pakaian yang aku gunakan ini. Yang mana pakaian tersebut adalah menjadi selimut aku di malam hari dan yang menutupi auratku di siang hari. Lalu perempuan itu pun berkata, sungguh aku telah ridho dengan setiap apa yang Anda pilih. Kemudian setelah keduanya menikah, laki-laki itu pun bekerja di siang hari dan pulang di malam hari dengan hanya membawa sesuatu yang bisa dimakan untuk berbuka puasa saja. Jadi kerja dari siang, pulang malam, hanya bisa membawa sesuatu yang bisa dimakan untuk berbuka puasa saja. Karena di siang harinya perempuan tersebut berpuasa, lalu ketika suaminya datang dengan membawa sesuatu yang hanya bisa dijadikan untuk berbuka tersebut. Apa yang keluar dari ketika berbuka, dia pun bersyukur, mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Kemudian dia berkata setelah itu, sekarang aku lebih bisa terfokus untuk melakukan ibadah di malam hari. Sehingga akhirnya apa? Datang suatu hari bahwa suami tidak bisa mendapatkan apapun untuk berbuka istrinya. Dia tidak bisa mendapatkan apapun untuk berbuka istrinya. Sehingga dia pun merasa kecewa atas dirinya. Berkata di dalam hatinya, istriku sekarang sedang duduk di rumah dalam keadaan puasa, menunggu aku membawakan sesuatu untuk dirinya berbuka. Hingga akhirnya apa? Dia bergegas wudhu untuk melakukan sholat dan berdoa pada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku tidak pernah meminta sesuatu tentang urusan duniaku. Dia tidak pernah meminta tentang urusan dunia. Sungguh aku tidak pernah meminta sesuatu tentang urusan duniaku. Akan tetapi ini demi menjaga hati istri yang solehah. Berikanlah rizki kepadaku karena sesungguhnya engkau yang maha memberi rizki. Kemudian turun kepadanya sebuah berlian dari langit. Maka diambillah dan dibawakan pulang menuju istrinya. Kemudian ketika sampai di rumah, istrinya pun merasa kagum dan merasa heran dari mana dia mendapatkan berlian secantik. Istrinya pun berkata, dari mana Anda mendapatkan berlian secantik ini, yang mana belum pernah saya melihat sebelumnya, bahkan di keluargaku sekalipun.
Suaminya pun menjawab, suatu ketika aku mencari makanan untuk Anda berbuka. Akan tetapi aku tidak mendapatkannya sehingga aku berdoa, lalu Allah mengijabah doaku dengan menurunkan berlian ini dari langit. Ceritakan. Kemudian perempuan itu pun berkata dan meminta kepada suaminya untuk kembali ke tempat tadi dia berdoa. Dengan memintanya agar suaminya tersebut berdoa, ya Allah, kalau seandainya berlian ini merupakan sesuatu yang engkau berikan sebagai rizki bagi kami, maka berkahilah. Artinya menyuruh istrinya itu nyuruh suaminya untuk balik ke tempat tadi berdoa dengan ini. Kalau seandainya berlian ini adalah sesuatu yang engkau berikan sebagai rizki, maka berkahilah. Akan tetapi kalau seandainya berlian ini merupakan sesuatu yang akan berpengaruh terhadap akhirat kami, maka angkatlah. Kemudian apa? Suaminya tersebut mengerjakan apa yang diminta oleh istrinya. Sehingga akhirnya berlian tersebut terangkat. Lalu suami itu pun pulang dan menceritakan apa yang terjadi. Perempuan tersebut menjawab, Alhamdulillah yang telah memperlihatkan kepada kita sesuatu yang akan bermanfaat bagi kita. Sesuatu yang akan bermanfaat bagi akhirat kita. Aku tidak peduli lagi tentang segala sesuatu dari dunia yang akan. Semakin bertambah rasa syukur dia kepada Allah. Terus selanjutnya di antara hak seorang suami atas istrinya adalah berperilaku lemah lembut di dalam setiap perbuatannya. Dan ini yang merupakan pokok kebahagiaan di dalam hubungan rumah tangga. Kemudian berperilaku penuh dengan adab. Ketika berbicara mencari suatu sebab di dalam menambah kenikmatan suami ketika melakukan hubungan badan dengan cara melakukan rias, wewangian, parfum yang menjadi kesukaan suami. Jangan pernah merasa bangga di hadapan suami karena dirinya merasa cantik. Dan juga jangan meledek ketika suaminya kurang memiliki ketampanan. Ini mentang-mentang cantik bangga di hadapan suami. Mentang-mentang suaminya jelek diledekin. Nah, juga tidak berbangga diri dengan harta dan keturunan dirinya. Mentang-mentang anak sultan, mentang-mentang anak miliarder, berbangga diri di hadapan suami. Nggak boleh. Makanya juga tidak membangga diri dengan harta dan keturunan di hadapan suaminya. Ketika memang dirinya adalah seorang yang kaya raya. Akan tetapi istri yang cerdas adalah dia yang senantiasa mengedepankan segala sesuatu untuk meraih ridho Allah. Tidak menyebarkan rahasia suami yang dirahasiakannya meskipun terhadap keluarganya. Penuh kasih sayang terhadap anak-anaknya. Senantiasa mendidik mereka dengan pendidikan Islami yang dicintai Allah dan Rasul. Menjaga lisannya yang dapat menjaga lisannya dari mengucapkan perkataan yang dapat menyakiti suaminya, tidak berteriak di depan suaminya dengan perkataan kamu nggak pernah ngerti aku, nggak pernah memahami aku, bla 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 dan semacamnya, atau yang semisalnya yang dapat menyakiti hati suami. Maka ketika sepasang suami istri telah melakukan nasihat ini, dengan demikian dia telah menutup segala pintu keburukan dan membuka pintu kecintaan dan kasih sayang sehingga keduanya mendapatkan pahala dari Allah. Allah a'lamu bishawab. Ada yang ditanyakan? Monggo kalau enggak ada. Kalau tidak ada, mungkin saya tutup sampai di sini. Barakallahu fikum akramakumullah. Muhallil. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.
العالمين. Barakallah fiikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.